Pemirsa, sudah bersama saya Bapak Hari Pancasakti selaku Vice President GoFrail PT Freeport Indonesia atau PT FI. Halo Pak Hari, dan selamat sebelumnya atas penghargaan yang diberikan CNBC Indonesia yakni sebagai Best Integrated Mining Company. Bagaimana Pak perasaan dan tanggapannya? Sebagai korporasi ya kami sangat senang karena ini merupakan suatu rekognisi terhadap investasi yang sudah kami lakukan di Gresik, khususnya di kawasan ekonomi Gresik. Dan ini merupakan suatu milestone yang lebih lanjut dari apa yang sudah kami investasikan dan operasikan di Papua. Oke, Pak Hari, bagaimana Anda sendiri melihat terkait dengan masa depan sektor mineral di tanah air, Pak? Dengan saat ini kan sedang Presiden Prabowo Subianto sedang menggenjot hilirisasi begitu. Ini justru akan menempatkan Indonesia ke dalam posisi yang lebih baik dan ini merupakan fundamental yang sangat baik untuk Indonesia ke depannya. Katoda tembaga yang seperti kita ketahui itu merupakan suatu komponen untuk EV battery ataupun untuk clean energy ke depannya. Jadi mineral terutama tembaga itu merupakan suatu mineral yang posisinya sangat kuat untuk ke depan dan sangat bagus untuk mendukung hilirisasi Indonesia. Memang prospeknya untuk ke depan mineral dan juga tembakau ini masih sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Oke Pak Hari, dan saat ini kan PT FI membangun smelter untuk mengolah produk emas dan tembaga. Nah, sejauh apa saat ini kehadiran smelter ini mampu berdampak kepada masyarakat sekitarnya Pak? Dari mulai konstruksi dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Multiplier effect sudah terbukti karena masa konstruksi saja puncak pekerja konstruksinya bisa mencapai 23.000 orang dalam satu waktu. Ini merupakan suatu bukti bahwa kehadiran proyek ini mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar ataupun Indonesia pada umumnya. Kemudian juga selain BUMN karya yang besar-besar yang terlibat di sana yang dipimpin oleh Ciyoda sebagai EPC kontraktor, kami juga mendapati bahwa proyek ini mendapatkan manfaat buat quote-unquote UMKM yang berada di sekitar wilayah proyek. Karena puluhan ribu pekerja konstruksi ini kan pasti membutuhkan akomodasi, membutuhkan transportasi, konsumsi, pakaian kerja, alat tulis kantor, dan lain-lain. Dari catatan para kontraktor kami, ternyata selama masa konstruksi ini, UMKM tersebut dapat mengakumulasi suatu transaksi hampir sekitar 1,5 triliun rupiah. Jadi ini suatu nilai yang tadinya kami pikir biasa-biasa saja, tapi ternyata cukup fantastis. Saya pikir itu adalah dampak yang real untuk UMKM dari kehadiran proyek ini. Dengan kehadiran smelter berarti memberikan multiple effect gitu ya, domino bagi masyarakat, namun tidak hanya kepada masyarakat saja namun juga kepada UMKM yang bergerak, jadi menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut. Oke Pak Hari, nah kalau untuk rencana produksi emas dan juga tembaga tahun depan seperti apa sih Pak, mengingat ada proyeksi harga emas kan bisa kembali naik nih di tahun depan gitu Pak? Dari rencana kerja dan anggaran biaya RKB yang sudah disetujui pemerintah, tahun 2025 ini kalau keadaan normal, artinya produksi tetap on track sesuai rencana, maka PT FI akan memproduksi hampir 1,7 miliar pound tembaga dan sekitar 1,6-1,7 juta ons emas. Dan itu kalau semuanya dalam kondisi normal dan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disetujui oleh Kementerian SDM. Oke Pak Hari, sebagai salah satu perusahaan yang berfokus kepada produksi mineral dari hulu hingga hilir, bagaimana Pak Hari melihat relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini Pak? Bagaimana dan sudah sejauh apa sih obrolan dengan pemerintah Pak? Kami masih mendiskusikan untuk ini tahun 2025 ya yang dimaksud ya. Karena untuk 2024 kami mendeliver semua kuota yang sudah diberikan oleh pemerintah ke kami. Ini sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, di mana rencana pembangunan smelter kami selesaikan
walaupun kemarin terjadi kebakaran. Tapi sekarang saat ini kami sedang menyelesaikan investigasinya dengan pemerintah. Ada pihak kepolisian yang hadir di sana, ada Kementerian SDM yang hadir. Dan untuk tahun 2025 kami bekerja sama dengan pemerintah untuk memitigasi kira-kira apa yang akan terjadi di 2025 nanti. Sambil kami fokus untuk menyelesaikan perbaikan atas dampak kebakaran smelter kemarin. Jadi semuanya masih on progress. Tapi kami berharap untuk kembali tadi RKAB 2025 sudah disetujui, kemudian ada beberapa asumsi-asumsi yang dilakukan dalam perencanaan produksi tersebut, dan untuk mencapai itu semua tentunya kami memerlukan support dan dukungan dari pemerintah. Oke, semoga selalu terus difasilitasi dan dapat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah, Pak Hari. Dan terakhir, apa sih rencana PT FI ke depannya, Pak? Kedepannya adalah karena kita bicara pemerintah kan proses mengutamakan proses hilirisasi. Hilirisasi hanya di industri atau tanpa didukung oleh sustainability di hulu di pertambangan itu suatu hal yang tidak mungkin. Jadi dua-duanya harus terjadi. Sustainable di hulu dan sustainable di hilir. Dan untuk ini semua berarti baik di pertambangan, pengolahan yang kami lakukan di Papua, kemudian juga investasi yang sudah kami lakukan di Gresik, di hilir, itu harus dua-duanya sustain. Jadi investasi dilakukan, kami bekerja sama dengan pemerintah, tinggal bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan untuk memastikan semuanya itu sustainable. Oke, baik Pak Hari Pancasakti, terima kasih sebelumnya dan selamat atas penghargaan yang diberikan oleh CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu, Pak. Dan begitulah pemirsa perbincangan saya bersama dengan Bapak Hari Pancasakti selaku Vice President GoFrail PT Freeport Indonesia, CNBC Indonesia Beyond Business.